Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua, di minggu kedua untuk ekonomi publik ya. Jadi pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai apa itu ekonomi publik, apa aja ruang lingkupnya. Di pertemuan kedua hari ini kita akan bicara mengenai market failure dan government failure. Teman-teman yang sudah mengambil PTN Mikro pasti sudah dapat dapat pelajaran mengenai apa sih peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi dalam ilmu ekonomi, pemerintah itu diperlukan dalam perekonomian karena ada namanya market failure atau kegagalan pasar. Nah, apa itu government failure? Nah, kita akan pelajari juga dalam pertemuan ini ya. Oke, nah sekarang kita sebelum masuk ke materi market failure, saya mau mengingatkan teman-teman mengenai mengenai konsep perfect market perfect competition. Jadi perfect competition Anda tahu ya ada berbagai macam bentuk pasar. Secara umum, secara besar dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah pasar yang perfect competition, yang kedua adalah yang imperfect competition. Di kategori imperfect competition ada yang paling ekstrim, monopoli, ada oligopoli, ada pasar monopolistic competition ya. Nah, pasar yang perfect competition adalah pasar yang disebut sebagai the best yang terbaik. Kenapa kok pasar yang perfect competition disebut sebagai best market structure? Nah, kalau teman-teman mengingat bahwa pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang menghasilkan output paling banyak dibandingkan bentuk pasar yang lainnya. Jadi artinya apa? Kalau outputnya paling banyak berarti barang yang tersedia untuk konsumen paling besar di pasar persaingan sempurna dibandingkan pasar yang lainnya. Yang kedua adalah harganya. Harga kesetimbangan di pasar persaingan sempurna adalah lebih rendah, paling rendah dibandingkan bentuk pasar yang lainnya. Karena dua hal tadi minimal itulah yang kenapa pasar persaingan sempurna disebut sebagai the best market structure. Jadi bentuk pasar yang akan menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi konsumen, bagi masyarakat. Nah, argumen yang kedua ialah masalah consumer surplus ya. Jadi kalau Anda belajar di mikro, Anda tahu bahwa ada namanya consumer surplus ketika willingness to pay seorang individu lebih tinggi daripada harga yang dia bayarkan di pasar, maka itu ada gap yang namanya consumer surplus di sisi konsumen. Di sisi produsen sama juga. Jadi dia punya cost of production, jadi ini kurva demand kan ya. Kalau secara grafis tadi surplus konsumen adalah area di bawah yang saya gambarkan ya supaya lebih konkret. Jadi surplus konsumen adalah area di bawah kurva demand dan harga equilibrium. Ini adalah yang namanya surplus konsumen. Ya kan? Ini menunjukkan kesejahteraan konsumen. Semakin besar area ini, semakin besar konsumen, semakin besar kesejahteraan konsumen. Jadi ketika harga pasar turun, maka konsumen lebih sejahtera karena area ini semakin besar. Gap antara willingness to pay dan harga yang mereka benar-benar bayar itu semakin besar. Nah, di sisi lain, di sisi produsen, ada yang konsepnya mirip ya. Ini kan kurva demand ya, jadi kurva demand. Kalau di ini kurva supply ya kan. Nah, ada juga konsep yang namanya consumer producer surplus ya di pasarnya di sisi produsen ya. Seperti ini ya kan. Nah, kurva supply ini adalah cost of production dari perusahaan. Nah, ketika harga equilibrium terjadi seperti ini, pas equilibrium, maka jarak antara harga equilibrium dan cost-nya si produsen itu adalah surplus produsen. Jadi area segitiga ini antara harga pasar ya dan kurva supply itu adalah surplus si produsen ya. Jadi semakin tinggi harga pasar maka semakin besar surplusnya si produsen. Ya, gap antara harga pasar dan cost-nya semakin besar ya. Nah, ketika ini digabungkan demand dan supply, kita dapat market ya, total surplus ya buat perekonomian. Ya, kita kasih warna merah aja biar jelas. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat hari demand dan supply, ini supply, ya kan, ini demand, ya, equilibrium jadi di sini. Nah, tadi kita sudah bahas ya, yang bagian atas ini adalah punyanya surplusnya si konsumen, ya kan, yang atas ada surplus konsumen, yang di bawah ini adalah si surplusnya si produsen, ya kan. Nah,
Jadi keduanya kita bilang sebagai total surplus ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kedua kita jumlahkan keduanya adalah total surplus yang didapat oleh society atau masyarakat. Nah, dibandingkan dengan harga yang lainnya ya, ini adalah yang paling besar ukuran segitiganya. Dibandingkan misalnya kalau harganya menjadi di sini, ya kan, harga jadi di sini, ya kan, maka kuantiti sebesar ini, apa harga per konsumen sebesar ini kan ya. Jadi harganya akan apa namanya? Jadi kan harga terendah, kuantiti terbanyak dan surplus yang diterima masyarakat penjumlahan surplus produsen dan konsumen adalah yang terbesar dibandingkan apa namanya masalah yang lainnya. Jadi surplus produsen itu dan surplus adalah welfare ya, kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke konsepnya. Jadi dalam pasar persaingan yang perfect competition ya, output dari barang dan jasa di pasar itu dan juga harganya ditentukan oleh di pasar ya, oleh ukuran demand dan supply sesuai dengan selera konsumen dan juga income-nya konsumen. Jadi dalam kondisi seperti ini, perfectly competitive market ya akan mencapai yang namanya Pareto efisiensi. Ya. Apa itu Pareto efisiensi? Ya. Nah, jadi yang dengan Pareto konsep efisiensi ini mungkin sekedar reminder ya, apa namanya mengenai konsep efisiensi. Kalau kita di mikro itu kan ini konsep yang sentral ya, dibilang sentral konsep dalam ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi lahir karena scarcity, kelangkaan. Jumlah barang yang sumber daya yang kita miliki itu terbatas untuk menghasilkan barang-barang yang kita inginkan. Karena itu kita harus menggunakan secara efisien. Nah, konsep efisiensi dalam ekonomi oleh para ekonom didefinisikan sebagai namanya Pareto optimality. Jadi suatu kondisi di mana alokasi sumber daya dalam ekonomi sudah dialokasikan secara efisien. Jadi nggak ada yang sia-sia, semuanya terpakai secara efisien. Jadi suatu an economy with allocation of resource, jadi suatu alokasi perekonomian ya, sumber daya dalam perekonomian secara keseluruhan dialokasikan dengan cara yang efisien, sehingga saking efisiennya karena semua sumber daya terpakai, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan atau kepuasan satu pihak itu harus minimal bikin satu orang dalam masyarakat tadi menjadi turun kesejahteraannya ya. Dalam contoh yang lebih ekstrim, misalnya dalam kelas ini misalnya kita menggunakan semua sumber daya untuk menghasilkan output, semua sumber daya terpakai, nggak ada yang nganggur, semua sumber daya sudah habis dipakai, ya kan? Nah, kemudian distribusinya, saya memiliki semua barang, Anda nggak punya apa-apa. Itu bisa dikatakan efisien alokasinya, Pareto optimal. Ketika apa? Ketika satu-satunya cara membuat Anda lebih sejahtera itu ialah membuat saya lebih miskin, ya, ambil dari saya kuncinya. Nah, itu namanya Pareto optimal, efisien. Kenapa begitu, Pak? Karena kembali lagi, ketika kalau seandainya tadi kan semua barang itu di saya dan Anda nggak punya apa-apa, nol, kemudian Anda bisa lebih sejahtera tanpa membuat saya lebih miskin, artinya ada sumber daya yang belum terpakai, sehingga sumber daya itu bisa digunakan untuk membuat Anda lebih kaya, ya kan? Tapi kalau asumsinya semua sumber daya sudah teralokasikan secara efisien, tidak ada sumber daya yang tidak terpakai, semuanya sudah terpakai, maka nggak mungkin ada penciptaan barang baru, ya kan? Yang ada hanyalah kalau mau Anda mau sejahtera, Anda harus ambil dari saya, karena sumber daya sudah terpakai semua, nggak bisa menambah barang baru. Itu konsep Pareto optimality, ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi Pareto optimality itu dalam apa namanya hubungannya sama kesejahteraan ya, dalam konteks distribusi pendapatan gimana ya. Nah, untuk bisa membahas efisiensi konsep efisiensi lebih lanjut, kita perlu membahas yang namanya utility possibility frontier ya. Nah, ini adalah suatu model yang kita gunakan untuk memahami mengenai apa namanya tadi dampak dari efisiensi tadi dan distribusi ya, distribusi. Nah, jadi di sini dalam utility possibility frontier namanya mirip sama PPF ya, production possibility frontier. Bedanya kalau yang PPF itu kan ada di sisi produsen. Jadi kalau misalnya suatu perekonomian menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi dua barang, gimana sih
pilihan-pilihan alternatif kombinasi dua barang tadi ya dengan menggunakan semua sumber daya yang terpakai ya. Jadi bisa yang satu ekstrim bisa semuanya dialokasikan untuk barang Y, semua atau semuanya dialokasikan untuk barang X. Nah, lainnya adalah kombinasi dari X dan Y ya. Itu batas kemungkinan produksi. Nah, kalau di utility possibility frontier, sumbu X dan Y bukan lagi jumlah produksi, tapi utilitas atau tingkat kepuasan, tingkat kesejahteraan dari individu yang satu di sini ya, yang sumbu X adalah individu satu, ya individu pertama, yang sumbu Y adalah U2 individu kedua. Ini asumsinya dalam satu society atau negara yang ada dua konsumen satu dan konsumen dua. Nah, kurva utility possibility frontier ini bentuknya downward sloping ya, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi artinya apa? Kenapa kok downward sloping? Karena tadi ya, jadi karena ini kan kondisinya adalah Pareto optimal. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan satu atau utilitas individu satu, kita harus mengambil utilitas dari yang kedua, orang yang kedua gitu. Nah, jadi ini diturunkan dari kurva kontrak yang Anda belajar nanti yang kemarin yang soal general equilibrium, silahkan Anda baca lagi. Jadi dalam kurva utility possibility frontier ini, titik-titik di bawah kurva, di bawah yang kayak E itu attainable, bisa dicapai, tapi nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena untuk kondisinya bisa diperbaiki. Jadi kita bisa membuat misalnya dari titik E ya, titik E ke G ini, ya kan? Kita bisa membuat si kan di titik E ini kan utilitasnya sebesar ini, ya kan? Ini U1-nya di U2 di sini, U1 di sini, ya kan? Di titik E ini kita bisa meningkatkan utilitasnya U2, ya. Sini U2 meningkat kan, U1 meningkat apa namanya kesejahteraannya, utilitasnya, tapi si U2 nggak ada pengurangan kesejahteraan ya. Jadi berarti nggak apa namanya nggak optimal ini, nggak efisien karena ada sumber daya yang nganggur, sehingga kita bisa membuat dari titik E ke G membuat si individu U1 lebih banyak, lebih sejahtera tanpa bikin individu 2 kehilangan utilitasnya, berarti nggak efisien ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa, kalau di bawah kurva ini kita bisa menciptakan suatu namanya Pareto superior move. Jadi suatu peningkatan produksi yang bikin kedua orang lebih sejahtera, ya kan, dari titik E ke titik H ini, ya kan, ini namanya Pareto superior move gitu kan. Karena itu di titik H itu baik U1 maupun U2, individu pertama maupun individu kedua, itu akan menikmati suatu utilitas atau kesejahteraan yang lebih besar daripada sebelumnya ya di H gitu. Nah, kalau Pareto optimal nggak mungkin terjadi ya. Nah, kemudian lanjut ya. Misalnya kemudian kita ingin melihat sedangkan gimana dengan titik yang di luar? Titik yang di luar ini, di luar garis ini adalah yang nggak tercapai ya, karena keterbatasan sumber daya. Jadi intinya kalau semua sumber daya terpakai tadi dari A ke B ini, titik-titik di sepanjang ini, artinya ada trade off antara mencapai efisiensi dan apa namanya distribusi gitu kan. Kalau semua sumber daya terpakai, kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa membuat orang lain lebih sengsara atau lebih miskin gitu ya. Oke, itu konsepnya ya, konsep soal efisiensi. Sekarang kita masuk soal market failure. Jadi kan tadi idealnya bentukan pasar yang memberikan kesejahteraan yang tinggi buat usaha adalah perfect competition. Nah, tapi ada dalam teori ya memang seperti itu ya, potensi yang dibawa oleh pasar untuk mencapai kesejahteraan. Tapi market atau pasar tidak selalu berfungsi secara sempurna ya, nggak selalu sempurna seperti itu tadi. Ada asumsi-asumsi mengenai cara pasar bekerja di pasar sempurna yang violated, yang tidak dipenuhi ketika ada market failure, ketika ada kegagalan pasar ya. Jadi ada tiga cabang market failure. Yang pertama masalah alokasi ya, alokasi. Jadi ini membahas mengenai kegagalan pasar untuk mencapai Pareto optimal outcomes ya, masalah efisiensi. Jadi kegagalan mencapai efisiensi itu masalah alokasi.
Yang kedua, pasar juga gagal dalam hal distribusi, ya kan? Berarti pasar nggak ngomongin soal distribusi barang, tapi ngomongin soal efisiensi aja. Bahkan ketika pasar itu bekerja bisa sempurna, ya mencapai titik efisiensi, belum tentu titik efisiensi itu alokasinya adil, ya kan? Yaitu ngomongin soal kegagalan pasar dalam hal distribusi. Jadi ada 3 cabang kan, cabang alokasi, cabang distribusi, dan cabang stabilisasi, ya. Jadi ini menangani soal ini, membahas mengenai bahwa pasar nggak selalu mencapai equity sebagai hasil akhirnya. Jadi masalah social justice, ya. Jadi yang pertama masalah inefisiensi, ya, kegagalan mencapai efisiensi berarti kan inefisiensi. Yang kedua masalah kegagalan untuk mencapai keadilan sosial. Jadi kegagalan pasar itu apa? Kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi Pareto, ya, Pareto optimal, atau inefisiensi. Ada kegagalan pasar untuk mencapai keadilan sosial. Yang terakhir kegagalan pasar dalam hal stabilisasi, cabang stabilisasi. Jadi ini dengan menggunakan di konteks kebijakan makroekonomi untuk mengatasi pasar yang nggak stabil, ya. Nah ini, tapi ini di luar bahasan ekonomi publik, ya. Jadi ini dibahas di makroekonomi, ya, dimana apa sih sumber-sumber dari ketidakstabilan dari pasar, dari perekonomian, terus gimana cara mengatasinya dan kebijakan itu dibahas di makroekonomi, nggak di mata kuliah ini. Oke, sekarang kita bahas, ya. Jadi 3 tadi kita bahas, 3 cabang market failure ini kita bahas. Jadi kita sudah tahu bahwa ini nggak akan kita bahas yang karena ini di luar konteks yang kita bahas di publik. Ada alokasi dan distribusi. Kita bahas yang distribusi dulu, ya. Distribusi dulu. Kenapa? Lebih gampang. Jadi tadi kan sudah dibahas, ya, tadi sudah kelihatan, ya, waktu kita bahas soal utility possibility frontier. Ada juga yang bilang curve, ya, jadi sama aja. Ada yang bilang frontier, yang bilang curve, sama aja. Nah, sama tadi kan antara gimana kita membandingkan antara C sama D, ya kan? Kalau C ini berarti utilitasnya 2 lebih banyak daripada yang pertama, ya, U1, ya kan? Jadi bisa dibilang U2 lebih sejahtera daripada U1. Nah, kalau kita mau menggeser dari C ke D, maka si utilitasnya yang kedua harus dikorbankan, harus turun, ya kan? Dalam rangka untuk meningkatkan utilitas yang U1, gitu kan. Nah, ini kan ingat tadi semua titik C dan D sama-sama optimal, Pareto optimal, sama efisien. Tapi gimana dengan distribusinya? Apakah D ini lebih adil, lebih merata, ya, atau C yang lebih merata, ya kan? Ya, kalau mungkin dari segi pemerataan sebenarnya D lebih merata, ya kan, karena kok C kan lebih dekat ke U2 daripada ke U1, kok D kan lebih ke tengah, gitu kan. Kita bisa ngomong bahwa D itu lebih merata distribusi pendapatannya daripada di C, gitu kan. Tapi apakah itu yang mau diinginkan suatu masyarakat? Ya, karena itu masyarakat society harus menentukan distribusi mana yang lebih diinginkan oleh masyarakat, gitu kan. Nah, ini kok udah ngomongin soal ini, mana yang layak dapat lebih besar, ya kan? Artinya gini kan, ya, apakah C atau D? Kalau C kan artinya bahwa C ini kan individu 2 dapat kesejahteraan lebih banyak daripada U1, gitu kan. Nah, dengan D, kalau kita mau menggeser C ke D, berarti kita berasumsikan bahwa yang U1 harus dibantu, U2 harus mau berkorban untuk U1, kan kayak gitu. Nah, ini kemudian menjadi suatu perdebatan. Ini bisa kita gantikan, U1 itu adalah kita katakan kelompok masyarakat. Misalnya ini adalah kelompok, misalnya kelompok petani, ya, petani. Nah, yang U2 misalnya kelompok misalnya adalah kelompok industri, misalnya, ya, pengusaha di bidang industri, pengusaha, ya kan. Nah, jadi kita di sini seakan-akan kita mau mengambil income, ya, dari industri kita transfer ke petani, ya kan. Nah, mana yang kita anggap lebih tepat, ya, ini masalah preferensi, ya. Jadi ini kalau kayak gini nggak bisa diselesaikan secara dilema ekonomi. Ini bukan pertanyaan mengenai ekonomi teori, tapi pertanyaan dalam hal etika atau filosofi, ya kan. Misalnya itu 2 filosofi yang berbeda, gitu kan. Nah, saya ambil contoh gini deh, saya ambil contoh
di negara Barat aja, karena lebih gampang. Di negara Barat itu kan ada dua partai besar ya kebanyakan. Jadi partai liberal pro pengusaha, partai buruh pro buruh. Nah, dua ini punya ide yang berbeda, punya konsepsi atau filosofi, ideologi yang berbeda tentang apa itu kesejahteraan. Buat kaum buruh, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ialah ketika pendapatan kelompok yang kecil itu jadi lebih baik. Ketika orang-orang kecil, orang-orang difabel, itu orang-orang miskin itu menjadi lebih baik, maka secara keseluruhan masyarakat akan lebih sejahtera. Karena semua orang ingin menolong orang-orang yang miskin. Jadi orang miskin itu jadi tertolong, terbantu hidupnya lebih sejahtera. Siapapun orang miskin sampai orang kaya akan happy dengan kondisi itu. Maka masyarakat secara keseluruhan itu akan lebih sejahtera. Orang kaya pun akan happy kok memberikan dananya ke orang miskin. Kemudian secara ekonomi lebih miskin, tapi secara society itu lebih sejahtera. Ya, itu konsepsi partai Labour. Namanya kemudian ketika dia menang dalam satu pemilu, dia akan bikin kebijakan-kebijakan yang pro kepada kelompok lemah. Ya kan, seperti UMR-nya dinaikkan, pajak buat korporasi dinaikkan, ya, terus subsidi tunjangan untuk orang-orang miskin dinaikkan. Karena buat mereka itu yang lebih adil. Ya, itu yang lebih adil. Jadi dia akan menggeser distribusinya dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Nah, tapi kalau ada yang kelompok berikutnya yang liberal, partai liberal yang pro pengusaha, buat mereka ya apa namanya, orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Orang-orang kaya itu ya pantas dapat lebih banyak, adil menurut mereka karena memang effortnya lebih besar, investasinya lebih besar, kerjanya lebih banyak, makanya jadi kaya. Orang miskin ya pantas dia dapat segitu, soalnya dia memang kontribusinya ke ekonomi juga segitu. Jadi buat mereka yang harus diberikan reward adalah mereka yang bisa menggerakkan perekonomian, mereka yang bisa menciptakan pekerjaan, ya kan? Nah, jadi seperti itu konsepnya di liberal. Makanya partai liberal menang, dia banyak kemudian apa namanya memberikan kemudahan bagi pengusaha, pajak dipotong gitu kan, diberikan kemudahan investasi. Ya, jadi sedangkan tunjangan-tunjangan untuk orang miskin itu banyak dicabut gitu. Buat mereka ya kalau membantu orang miskin ya udah bikin aja apa namanya pekerjaan yang banyak buat orang miskin bekerja supaya dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, jadi ada kelompok ini kalau menang partai liberal dia akan menggeser kurva distribusi lebih pro kepada mereka. Ya, jadi itu kembali lagi itu masalah apa namanya filosofi, masalah etika gitu kan ya. Idealnya kan dalam negara yang demokrasi partai itu mewakili ideologi. Dan individu rumah tangga itu memegang suatu ideologi tertentu. Ya, aku keluarga nasionalis, aku keluarga religius gitu kan, aku keluarga liberal, aku keluarga buruh gitu kan. Dan mereka dalam pemilu memilih partai yang sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Nah, kenapa? Karena mereka ingin ideologi yang mereka anut itu mengatur negara itu, mengatur kalau dalam konteks ekonomi, mengatur perekonomian atau yang lebih sempit dalam hal distribusi. Mereka ingin agar distribusi pendapatan dalam suatu negara tadi diarahkan menurut apa yang menurut dia, ideologi dia atau etika yang dia anut itu benar, gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu konsepsinya, idealnya seperti itu. Tapi nyatanya kalau di Indonesia nggak berlaku karena partai nggak jelas platformnya apa, ideologinya, filosofinya, etika yang mereka ambil nggak jelas. Dan di tingkat rumah tangga ini pun juga nggak jelas juga kan, kita kontak-kontak partai gitu kan, mana yang ganteng dicoblos gitu, nggak jelas ya. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan mengenai distribusi mana yang tepat, yang adil, keadilan itu subjektif, itu tergantung dari filosofi dan ideologi yang kita anut, etika yang kita anut. Jadi itu bukan pertanyaan ekonomi, itu pertanyaan filosofi dan itu diselesaikan secara politik ya, secara melihat tadi, bukan suatu permasalahan ekonomi. Jadi permasalahan ekonominya adalah how to-nya. Misalnya kita, masyarakat Indonesia sudah sepakat, sudah punya keinginan, ya, punya preferensi bahwa D itu adalah yang pas, yang adil, yang sesuai dengan Pancasila, misalnya gitu. Lebih Pancasilais daripada distribusi di C. Jadi, kalau sekarang kita di C, maka kita perlu menggeser ke D, ke distribusi yang lebih Pancasilais, lebih sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Nah, gimana cara melakukannya? Nah, itu baru ngomongin soal teori ekonominya. Gimana instrumen-instrumen apa yang kita bisa gunakan untuk menggeser
distribusi dari C ke D. Ya, itu baru masuk ke domain ekonomi. Tapi kalau apakah C atau D yang lebih tepat buat masyarakat, itu bukan masalah bukan masalah ekonomi. Nah, enggak, bukan masalah ekonomi positif ya. Kalau ekonomi normatif mungkin iya, ya kan. Kayak ekonomi Islam itu kan ekonomi yang punya norma, punya nilai, ya kan. Ini apa namanya Islam. Jadi sebenarnya kalau mau saya lebih objektif, saya bilang bahwa ekonomi Islam itu normatif economics, itu bukan positif economics, karena mereka sudah punya value. Value apa? Islam gitu ya. Oke, ya. Jadi gimana ekonomi bisa pindah dari distribusi C ke D ya. Ya, jadi kan misalnya kita bisa pakai pajak ya. Kita orang ya ini siapa namanya itu individu kedua udah kita pajakin aja ya kan, kita pajakin dia, dipajakin sehingga income-nya turun ya dari sini ke sini ya kan. Turun nih ke sini, dipajakin ya. Ya kemudian hasil pajaknya diberikan ke orang pertama ya kan, kayak gini dari sini ke sini meningkat. Gimana cara memberikannya? Bisa dalam bentuk subsidi, cash transfer kayak BLT gitu kan, macam-macam caranya ya. Intinya redistribusikan income dari orang pertama ke orang yang kedua ya. Apakah pasar bisa melakukan ini secara otomatis? Tidak ya. Ini karena itu harus dilakukan oleh pemerintah. Karena pasar nggak punya mekanisme untuk meredistribusikan pendapatan seperti ini ya. Oke. Nah, kita sekarang bahas tadi kan sudah bahas ya. Ini dibahas yang ini sudah dibahas tadi barusan kita bahas yang ini. Allocation branch ya, yang alokasi ini agak road ya, banyak soalnya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini adalah namanya dalam allocation branch ada 5 sebenarnya, ada 5 aspek ya, market assumption dan market failure. Yang pertama ialah mengenai bahwa kesejahteraan tiap orang itu tergantung hanya pada barang yang dia konsumsi. Nah, pada kenyataannya nggak kayak gitu kan, karena ada juga barang-barang yang nggak kita beli, ya kan? Itu kita juga dapat manfaatnya kayak barang publik, ya kan? Ada juga eksternalitas, misalnya ada orang tetangga misalnya dia menanam pohon besar terus kena rumah kita, ya di rumah kita adem, itu kan kita nggak ikut bayar, tapi kita menikmati. Banyak hal yang kita nikmati tanpa harus kita bayar, dan juga sebaliknya kita dapat suatu hal yang jelek tapi kita nggak dapat kompensasi ya. Jadi itu sudah gagal karena adanya ini. Jadi prinsip asumsi pasar bahwa kesejahteraan setiap orang tergantung hanya dari barang yang dia konsumsi itu tidak terpenuhi, terpatahkan ya, pada violation. Yang kedua, ada yang namanya enforceable property rights over every good. Jadi untuk semua barang itu ada properti, ada hak miliknya yang bisa ditegakkan, bisa dilindungi negara. Nyatanya enggak, ada barang-barang yang enggak ada barang miliknya. Sungai misalnya, siapa yang miliki sungai? Kan, terus habis itu hutan, ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Jadi udara gitu kan. Itu namanya barang publik ya. Karena kita enggak ada hak milik yang jelas, itu menjadi dianggap barang publik. Yang ketiga, adanya pasar, jadi is market for every goods, semua hal ada pasarnya. Nah, tapi nggak gitu kan, udara, air itu kan common resource, jadi dimiliki bersama-sama ya. Jadi tadi yang public goods tadi kan ya, ini common resource. Yang keempat, perfect information, adanya informasi yang sempurna, baik penjual maupun pembeli punya informasi yang sempurna terhadap transaksi, terhadap barang yang ditransaksikan ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, ada namanya asymmetric information. Ada kondisi di mana penjual yang tahu lebih baik. Nah, kayak kita mau beli mobil, atau orang yang jual mobil lebih tahu apa masalah di mobilnya, ya kan? Anda yang beli nggak ngerti, ya kan? Seperti itu. Atau Anda pergi dokter gigi, Anda nambal gigi misalnya, dokter gigi lebih tahu gimana nambal yang benar, ya kan? Anda nggak ngerti, Anda bisa bilang, oh ini ada tambahan Anda lubang gitu, dokternya lebih tahu perlu ditambah seperti apa. Jadi nggak berimbang informasinya antara si konsumen maupun produsen. Nah, itu digagal karena adanya asymmetric information. Yang terakhir bahwa banyak perusahaan di pasar ya. Jadi pasar itu pasar perfect competition kan, punya persaingan, jadi nggak ada satupun pihak yang bisa mengendalikan harga.
Beda kenyataannya ada monopoli. Jadi itu terpatahkan asumsi-asumsi, 4 asumsi ini ya. Karena 5 asumsi terpatahkan, maka itulah terjadinya market failure karena hal ini. Oke, kita bahas ya ini ya, dua ini yang pertama ya. Jadi violation atau pelanggaran terhadap asumsi yang pertama. Asumsi yang apa yang pertama tadi? Asumsinya bahwa tiap orang kesejahteraannya tergantung dari barang yang hanya dia konsumsi. Nah, ada beberapa hal ya yang berpotensi membuat pasar itu gagal dalam alokasi ya. Hal apa sih itu? Yang pertama ialah masalah eksternalitas ya. Jadi konsumsi oleh individu ya, apa itu adalah konsumsi oleh individu atau produksi oleh suatu perusahaan yang mempengaruhi utility function dari konsumen lain ya, atau kalau dalam perusahaan yang mempengaruhi produksi perusahaan lain gitu ya, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan externalities ya. Jadi kalau Anda konsumsi Anda ya, Anda mau konsumsi apa? Anda beli audio baru gitu ya, beli laptop baru atau sound system baru gitu kan, itu kan barang Anda mau konsumsinya, Anda setel keras gitu kan, sangat keras sehingga kemudian sampai ke tetangga, itu mengganggu tetangga Anda ya kan. Nah itu namanya sudah Anda konsumsi barang yang Anda beli tadi itu mengganggu tetangga Anda, menurunkan utilitas tetangga Anda ya. Atau produksi dari perusahaan perusahaannya produksi, terus dia buang limbah di sungai, air sungai kemudian dipakai oleh pengusaha lain, akibatnya pengusaha yang kedua yang menggunakan air sungai jadinya jelek kualitas produksinya ya kan. Produksi atau perusahaan mengalami perusahaan yang lain ya kan, mengalami, atau tadi akhirnya Anda konsumsi, Anda sakit misalnya ya kan. Jadi intinya bahwa ketika ada dampak di luar hal yang Anda lakukan. Jadi dia konsumsi oleh individu atau produksi oleh perusahaan yang mempengaruhi utility function, fungsi utilitas atau fungsi produksi dari individu ataupun perusahaan. Ya. Dan ini tidak selalu negatif ya, itu juga positif ya, can be positif. Jadi kalau positifnya apa? Ini utility increasing, jadi meningkatkan utilitas, atau negatif. Kalau itu cost increasing, menaikkan cost ya. Contohnya yang positif apa? Hanya pendidikan. Pendidikan itu positif ya, membawa positif externality. Kenapa? Kalau Anda misalnya sekolah ya, kalau seorang manusia Indonesia itu disekolahkan, dia jadi terdidik, dia jadi warga negara yang baik, dia bisa punya pendapatan, dia bisa jadi warga negara yang tertib hukum ya kan, di jalan tidak melanggar lalu lintas, itu baik buat semua orang ya kan. Itu berarti Anda dapat manfaat. Kalau Anda pengguna jalan yang tertib, Anda pengguna jalan lainnya mendapatkan manfaat. Anda nggak ikut ngajarin dia, ikut sekolahkan dia, tapi dia bisa memberikan manfaat ke Anda. Nah, jadi itu namanya positive externalities, ya kan? Manfaat yang Anda terima tanpa Anda bayar hal tadi. Tapi sebaliknya juga bisa yang lainnya ya, urban renewal, public health, R&D gitu kan, yang sifatnya positif. Jadi kalau misalnya kayak ada orang meneliti menemukan laptop misalnya, Anda nggak ikut meneliti tapi Anda bisa menikmati laptopnya ya. Itu yang positif. Yang kedua negatif ya, negatif misalnya tadi polusi udara, untuk perusahaan mencemari udara ya kan, Anda kena menghirup udara tadi, Anda sakit ya kan, Anda itu negatif, itu mengurangi utilitas Anda ya kan, bahkan menambah kos Anda ke dokter gitu ya. Jadi yang positif itu ada dua, itu bisa utility increasing dan cost reducing ya. Kalau negatif itu utility decreasing, menurunkan kesejahteraan dan juga meningkatkan biaya ya. Itu yang positif maupun yang negatif. Itu yang pertama ya, tadi karena adanya pelanggaran pertama karena masalah eksternalitas ya. Yang kedua, apa asumsi yang kedua ini? Asumsi kedua ialah bahwa ada property right yang ada yang bisa ditegakkan ya, yang enforceable, yang dilindungi hukum ya, hak milik yang dilindungi hukum untuk semua barang. Semua barang itu ada hak miliknya. Kenyataannya ada barang publik ya, yang non eksklusif, non rival. Artinya apa? Barang ini nggak eksklusif, semua orang bisa memanfaatkan. Nggak mungkin untuk
membatasi orang dari menikmati barang ini, non eksklusif dan non rival. Apa non rival? Artinya konsumsi satu pihak nggak akan membuat orang lain mengurangi kesejahteraan orang lain karena mengkonsumsi ini. Jadi suatu barang ya, ini apa itu barang publik? Ya suatu barang yang ketika seseorang itu membelinya, maka semua orang itu bisa menikmatinya secara penuh dari barang ini tadi, ya. Jadi Anda ada barang yang ketika lagi ya ulang lagi, satu barang yang ketika orang sudah membelinya, semua orang bisa menikmati barang itu, ya. Contohnya apa? Contohnya keamanan nasional, jalan raya, tempat parkir, dan lain-lain. Golf ini di tempat. Jadi jalan raya tadi, jalan raya itu ketika dia didirikan, semua orang dapat manfaatnya. Siapa yang ada satu orang yang mau bikin jalan, bikin jalan, bikin jembatan misalnya, ya kan? Nah semua orang kemudian bisa menikmati barang itu tadi tanpa harus membayar, gitu kan? Nah itu contohnya. Apa masalahnya kemudian dengan ini, dengan adanya barang publik ini? Kalau Anda bisa mengkonsumsi satu barang tanpa Anda harus membayar barang itu, maka nggak ada insentif nih untuk berkontribusi dalam memproduksinya. Ini adalah masalah free rider provider problem. Ya kan, akibatnya akan jadi underproduction. Nggak ada yang mau mensuplai barang ini. Karena nggak bisa mendapatkan manfaat eksklusif dari pembelian barang ini gitu. Karena semuanya bikin gratisan. Nah ini free rider ya, orang penumpang gratisan kayak gitu ya. Itu masalahnya. Nah gimana solusinya? Kalau barang ini memang dibutuhkan masyarakat, banyak orang membutuhkannya, gimana? Tapi nggak ada yang mau membelinya atau memproduksinya karena nggak ada insentif untuk secara eksklusif menikmati benefitnya. Karena orang lain juga bisa menikmati. Nah solusinya kalau gitu, kalau memang under production jumlahnya sedikit ya pemerintah yang harus menyediakan. Karena government provide more efficient level of production. Pemerintah bisa memproduksi jumlahnya dengan jumlah yang lebih efisien dalam artian lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu, yang dibiayai dengan menarikan pajak. Ya. Itu yang kedua ya. Oke, kalau mungkin belum jelas lagi ya, saya jelaskan lagi yang kedua ini karena juga penting. Jadi, saya ulangi tadi ya. Jadi untuk yang kedua tadi ya, kedua kan ada tadi yang namanya barang publik ya tadi ya. Ini kan di barang publik itu adalah barang yang kita dalam mengkonsumsi barang tadi, kita nggak bisa melarang orang lain yang nggak ikut beli untuk menikmati barang tadi ya. Jadi ketika a good for which someone buys, everyone is able to enjoy. Jadi semuanya bisa menikmati barang tadi walaupun nggak ikut beli gitu kan. Kayak kepolisian, keamanan, taman gitu kan. Jalan raya kayak gitu kan. Nah problemnya apa? Kalau ada Anda bisa mengkonsumsi suatu barang tanpa harus bayar, maka nggak ada yang punya insentif untuk memproduksi barang tadi. Ya apa gunanya kita memproduksi barang yang nggak bisa kita nikmati secara eksklusif gitu. Nah ini namanya disebut dengan the free rider problem. Ya, jadi ini yang menciptakan underproduction karena tanpa ada pasar akan gagal menyediakan barang ini, barang yang nggak bisa dieksklusifkan dalam konsumsinya gitu. Nah solusinya apa? Maka pemerintah perlu hadir untuk memproduksi dengan tingkat yang efisien, provide more efficient level of production. Ya melalui apa? Melalui pajak. Nah jadi nanti silakan dianalisis yang tugas Anda nanti ya, yang soal alokasi, Anda kan bahas kebijakannya tuh. Pelajari nanti apa sih market failure-nya. Oh ini eksternalitas. Ya, ini atau ini ada barang publik nih. Kalau ini nggak pemerintah yang mengadakan, nggak ada nih perusahaan yang mau menyediakan barang ini. Padahal barang ini dibutuhkan masyarakat, tapi memang nggak bisa dieksklusifkan manfaatnya untuk pihak yang mengadakan. Nah, kan perlu catatan pemerintah ya. Silakan diperkuat definisi masalahnya, definisi market failure-nya sebelum bahas mengenai policy-nya sendiri. Jadi alasan itu maksudnya apa kebijakan pemerintah, alasan apa, market failure apa yang mau diadres ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 3 sekarang. Property right ya, ada hak milik ya, hak milik dan kontrak yang bisa ditegakkan oleh pemerintah. Ya. Jadi ketika ada
hak milik property right ya, kalau hak milik nggak diciptakan, kita bisa mencuri barang lain ya. I can steal what you produce tanpa ada suatu konsekuensi ya, penalti ya. Ketika dia tidak terlindungi atau ada tapi tidak ditegakkan ya, nggak jelas ini kepemilikan siapa gitu kan. Contohnya tadi kan udara bersih itu milik siapa, nggak jelas kan. Nah karena nggak jelas sungai itu milik siapa, karena nggak jelas maka akhirnya orang buang sampah sembarangan ke sungai ya kan, mencemari apa namanya udara. Coba Anda berani nggak mencemari ya, buang sampah di pekarangan tetangga Anda? Kenapa kok Anda nggak berani? Karena dimarahin tuh punyanya dia gitu kan ya. Kenapa kok Anda berani buang sampah di sungai? Ya karena nggak ada yang punya gitu kan. Nah, itu masalahnya. Apa namanya? Jadi nggak ada insentif untuk mengambil aktivitas ekonomi di sana, ya kan? Karena nggak jelas hak miliknya gitu. Makanya yang ada yang solusi ekstrim tuh ya udah, gimana caranya supaya hutan terlestarikan, gimana supaya sungai nggak dicemari. Ya udah kita jual aja. Oh nih sungai dari panjang sekian kilometer punyanya si X, ini punyanya si Y. Nah, kalau semua sudah ada hak miliknya, nggak akan ada yang berani buang sampah ke sungai, karena itu miliknya orang, bukannya nggak ada yang milik gitu, nggak ada yang memiliki itu ya. Tapi itu yang ekstrim ya. Itu argumen itu mensupport untuk memprivatisasi. Jadi kayak misalnya apa tuh hutan, terus pantai gitu ya, dengan argumen tadi supaya ada hak miliknya bisa diproteksi. Orang ada ya hak miliknya nggak ada yang ngurusin gitu. Oke, gimana solusinya? Solusi dari property right itu, ketiadaan property right dan kontrak yang bisa ditegakkan tadi ialah pemerintah bikin regulasi, government make regulation dan menegakkan property right ya. Kayak sungai tadi, oke lah sungai itu dilarang buang sampah di sungai, dilarang mencemari udara ya, itu peraturan. Dan menegakkan aturan tadi ya. Nah, seperti itu. Untuk barang-barang yang nggak jelas tadi hak miliknya ya. Nah, kemudian ada decreasing cost atau economies of scale ya. Goods which the average cost of production decrease as quantity produced increase over large scale ya. Jadi ada barang-barang yang kalau diproduksi secara massal itu bisa murah harganya, biaya per unitnya, ya kan. Contohnya kayak transportasi publik gitu kan, telekomunikasi ya kan, public utilities. Nah itu kan jadi efisien kalau diproduksi oleh satu atau beberapa perusahaan ya. Nah, kayak misalnya PLN gitu itu nggak efisien, misalnya kayak pabrik baja misalnya itu nggak efisien kalau ada lebih dari satu perusahaan ya. Jadi such a market, kalau pasar seperti ini, such a market has incentive to act as monopoly which result in underproduction. Nah, daripada nanti ini lepas ke swasta ya kan, kemudian swasta kan pasti akan maximizing profit gitu kan. Kalau masyarakat yang akan menerima biayanya gitu kan. Maka gimana? Government grants monopoly and regulates production to get more efficient outcome. Jadi pemerintah aja yang hadir untuk apa namanya memproduksi barang ini sebagai BUMN misalnya, atau mengatur hak monopoli. Jadi mungkin monopoli dikasihkan ke beberapa perusahaan tapi diatur, diregulasi berapa produksinya, jangan sampai produksinya itu cuma sedikit dan membuat masyarakat jadi sengsara gitu kan. Harus diproduksi dalam jumlah yang cukup dan harga yang pantas. Jadi boleh monopoli ditunjuk swasta tapi diregulasi ketat oleh pemerintah. Itu solusinya salah satunya ya. Oke, sekarang yang keempat ya, yang tadi yang ketiga, yang keempat sekarang soal ini kan yang keempat yang ketiga apa sih? Tiga tadi kan saya ini kan jadi market for every goods ini kan ya. Yang keempat masalah karena kita nggak semua barang tuh ada marketnya kan tadi kan, sungai, udara bersih itu ada marketnya kan, perlu ini kan. Oke, ini oke. Nah sekarang ini yang keempat ini asymmetric information ya. Nah, apa nih? Asumsinya kan tadi bahwa semua pihak punya informasi yang sama, ya. Jadi kalau asymmetric information, jadi ada one party, ya, ada satu pihak, into party dalam transaksi yang melibatkan dua pihak, proses memiliki more information than the other. Satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada yang lainnya. Firm may possess, ada kondisi di mana perusahaan yang memiliki informasi lebih banyak. Contohnya tadi kualitas produk, ya kan? Anda cuma tahunya kan yang di iklan, yang dalam label. Tapi yang benar-benar tahu isinya apa itu kan ya
produsennya gitu kan. Kayak tadi penjual buah di pasar kan Anda nggak tahu mana yang durian, Anda beli durian matang, durian yang manis nggak tahu. Penjualnya lebih tahu ya, product quality, drug safety atau effectiveness gitu kan. Nah, itu yang kalau ketika firmnya yang lebih punya banyak informasi daripada si pembelinya. Tapi juga bisa jadi karena sebenarnya individual atau individu konsumen yang memiliki info lebih banyak dalam transaksi tadi. Tadi kan saya bilang soalnya asuransi, individu lebih tahu dia sakit atau nggak sakit, gitu kan. Terus masalah resiko, apakah dia tipe orang yang suka resiko atau berhati-hati, ya kan? Anda asuransikan mobil misalnya, ya kan? Anda lebih tahu soal resiko Anda gitu. Nah, itu bisa jadi transaksinya nggak akan ada kegagalan pasar, ya. Problemnya? Party possessing. Nah, emang kenapa masalahnya dengan adanya asymmetric information? Problemnya ialah pihak yang memiliki lebih banyak informasi dapat mengambil keuntungan. Kayak tadi kan dia penjual buah tadi, dia bilang ini, oh ini bagus buahnya, ini manis kok, ini mateng, ya kan? Dia jual dengan harga yang tidak sepantasnya di atas kewajaran, karena dia punya informasi yang Anda miliki, gitu kan? Anda nggak punya informasi yang dia miliki. Jadi pihak yang mempunyai informasi lebih banyak bisa mengambil keuntungan dari pihak lain sehingga terjadi outcome atau produksi ya yang inefisien, gitu, yang nggak efisien. Nah, gimana solusinya? Pemerintah bisa menegakkan suatu lembaga pengawasan ya. Kalau mungkin di Indonesia itu apa ya namanya ya? Aku lupa namanya apa itu. Kayak lembaga ya, perlindungan konsumen, ombudsman gitu ya. Government create oversight bodies ya, ada lembaga yang mengawasi dan untuk meregulasi fungsi pasar-pasar yang terjadi asymmetric information ya, untuk menghasilkan yang lebih efisien tadi ya, ada pengawasnya, pengawas pasar lah gitu kan. Agar jangan sampai ada informasi yang nggak simetris. Jadi konsumen kalau dirugikan bisa lapor pemerintah. Ya, kalau di Indonesia kan lemah ya, untuk lembaga perlindungan konsumen itu lemah. Kalau di luar negeri itu bisa menuntut perusahaan untuk bahkan ditutup gitu ya, ganti rugi gitu ketika dia memberikan janji yang tidak diterima oleh konsumen gitu ya. Itu untuk mengatasi asymmetric information. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, moral hazard. Dia ini beberapa macam konsekuensi dari yang namanya asymmetric information. Ya, apa tuh moral hazard? Moral hazard adalah itu terjadi ketika satu pihak, one party, dalam transaksi itu merubah behavior-nya, ya, yang sifatnya itu tersembunyi, ya kan, dan menimbulkan biaya untuk pihak lain, ya. Jadi moral hazard. Contohnya apa? Misalnya gini, kita asuransi kesehatan, ya. Karena Anda punya asuransi, itu bisa mendistorsi perilaku Anda. Yang itu hal yang tidak diketahui secara pasti oleh si ya di asuransinya, ya kan, nggak tahu secara pasti hal itu gitu, karena Anda berubah karena Anda sekarang sudah punya asuransi kesehatan, jadi biaya Anda kalau Anda sakit atau kecelakaan itu sekarang dikompensasi oleh asuransi, ya kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Anda cenderung terlibat dalam tindakan yang beresiko, ya kan. Anda merasa, oh aku dapat asuransi nih, ya kan. Jadinya dia ngawur gitu dalam bertindak, ya. Sama seperti kayak Anda misalnya asuransi mobil. Dengan adanya asuransi mobil, orang cenderung untuk ngawur naik mobilnya, karena kan bisa diasuransikan kayak gitu, ya. Itu namanya moral hazard seperti itu. Nah, jadi suatu kebijakan itu bisa menciptakan moral hazard. Makanya pemerintah harus hati-hati nih bikin moral hazard. Misalnya kayak pemerintah bikin kebijakan subsidi untuk pengangguran misalnya, ya. Itu bisa menyebabkan moral hazard. Itu orang, adalah aku nganggur aja lah dari pemerintah kok, ngapain susah kerja. Nah, itu muncul moral hazard, ya. Itu kan di luar yang diharapkan pemerintah gitu kan. Oke, yang kedua, adverse selection, ya. Inilah satu fenomena di mana pihak yang tidak terinformasi dalam suatu deal, suatu kesepakatan, mendapatkan orang yang salah, gitu kan.
Jadi namanya adverse selection dari orang yang lebih tahu, ya kan? Nah, gimana nih contohnya ya? Contohnya gini, misalnya ini healthcare insurance ya. Jadi orang yang pergi ke apa namanya untuk dapat asuransi kesehatan ya, itu adalah orang-orang yang justru sakit gitu loh, ya. Jadi orang yang sakit justru ke asuransi kesehatan gitu kan. Orang yang sehat justru malah nggak merasa perlu daftar asuransi kesehatan gitu kan. Akibatnya bisa bahaya buat asuransi. Asuransi kan dapat keuntungan kalau ada sebagian dari kliennya yang sehat, ada yang sakit, ya kan. Yang sehat terus bayar premi, yang sakit ngeklaim. Gitu. Tapi kalau semuanya sakit kan dia bisa bangkrut asuransinya. Jadi itu namanya adverse selection. Jadi bisa kebalikannya moral hazard gitu ya. Jadi kalau moral hazard tadi itu setelah mendapat asuransi, Anda jadi ngawur, jadi risky behavior. Kalau adverse selection tadi itu, jadi orang yang mendaftar itu sebenarnya orang yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya gitu. Ya. Karena apa kok jadi kembali karena informasi yang nggak sebanding. Kalau adverse selection adalah Anda nggak tahu orang ini sakit atau nggak sakit gitu kan. Nah itu adverse selection. Jadi yang tidak terinformasi mendapatkan pilihan yang salah sehingga didapat kerugian dalam jangka panjang. Ya itu moral hazard dan asymmetric information. Oke. Nah sekarang kita bahas soal government failure ya. Kita kembali lagi ke government failure karena kita udah bahas ya. Jadi apa sih sebenarnya yang pertama yang harus kita tanya, oke lah ada market failure, yes, oke, market gagal. Tapi sejauh apa sih pemerintah harus terlibat gitu kan? Dalam bentuk seperti apa bentuknya, formnya seperti apa campur-tangan pemerintah itu gitu kan. Nah, ini susah kemudian untuk menyepakati objektifnya gitu kan. Kita juga harus memilih berbagai macam policy, apakah dengan pajak, apakah dengan subsidi, apa dengan regulasi, ya kan, untuk memilih yang mana instrumen yang mau kita pakai untuk mengatasi kegagalan pasar. Itu dilemanya di sana. Nah, kesulitan untuk menentukan tadi seberapa jauh pemerintah harus terlibat dengan cara seperti apa, itu membuat bisa menciptakan government failure. Jadi government failure secara konseptual adalah government failure terjadi ketika biaya, cost ya, dari membetulkan ada upaya untuk membenarkan, mengkoreksi distorsi pasar bebas ternyata lebih besar daripada cost dari distorsi itu sendiri. Saya ulangi ya, jadi kalau mau dibalik, ada satu distorsi. Distorsi ini menimbulkan biaya ekonomi. Ya. Nah, ketika pemerintah mau campur tangan, mengintervensi, mencoba mengkoreksi distorsi pasar ini, biaya yang ditimbulkan justru lebih besar daripada distorsinya itu sendiri. Ya. Jadi kayak gitu, itu namanya government failure. Ya. Pengennya benerin, tapi akibatnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada masalahnya itu sendiri. Itu namanya government failure. Ya, oke. Jadi kita coba mempelajari sekarang source-nya, sumbernya ya. Jadi ekonom secara umum itu cenderung menganggap pemerintah sebagai diktator yang benevolent, yang murah hati ya. Diktator yang murah hati, yang paling tahu apa yang baik buat perekonomian dan meregulasi ekonomi sesuai dengan apa namanya seharusnya. Ya, itu jadi terlalu angelic gitu ya, angelic. Nah ini gagal karena beberapa faktor asumsi ini. Yang pertama teori of local capture ya. Some argue that politicians are like everyone else. They want to maximize how many votes they get. Jadi dia hanya seperti orang yang lain ya, politisi itu nggak benar-benar malaikat yang nggak bisa salah, yang maunya hanya yang baik untuk orang banyak. Dia juga bisa seperti orang kebanyakan ya, dia ingin memaksimumkan kesejahteraannya sendiri ya, dia ingin dapat suara yang banyak sehingga dia sudah terpilih ulang. So instead doing what is good for the economy may do what is good for some special interest group. Jadi karena dia itu seperti kebijakan semua orang, dia bisa bertindak ya, membuat kebijakan yang tidak selalu yang terbaik buat perekonomian, tapi yang baik buat dirinya sendiri atau beberapa kelompok kepentingan, gitu kan? Kenapa kok kelompok kepentingan ini diistimewakan dibandingkan masyarakat secara umum? Karena
orang-orang yang dalam kelompok khusus ini, yang special interest group ini bisa memberikan suatu reward, suatu manfaat ya dalam bentuk tadi ya finansial gitu kan. Apa namanya, bisa kemudian itu bisa membantu untuk resource itu untuk memenangkan suara dalam pemilu gitu kan. May reward voters with monopoly profit or public goods ya gitu. Oke, seperti itu ya, itu theory of local capture. Jadi pemerintah itu nggak selalu bersih ya, dia punya kepentingan individu untuk memaksimumkan kekayaan gitu kan, untuk dapat sumber dana untuk terpilih lagi dalam pemilihan umum. Oke, konsumen, sebenarnya konsumen bisa loh, kan nggak melawan kelompok kepentingan ini, konsumen bersatu gitu kan ya, dalam satu kelompok untuk kemudian mendesak pemerintah untuk bikin kebijakan yang pro pada kepentingan konsumen. Nah, tapi masalahnya seringkali kalah ya sama kelompok kepentingan ini. Jadi consumer could band together to be a special interest group. Ya. Jadi bisa menjadi kelompok kepentingan yang lain gitu kan. Tapi kenapa nggak bisa terjadi? Karena susah gitu kan. Susah untuk sepakat dalam satu isu yang sama. Karena ada due to free rider issue. Ya. Semua orang ingin dapat manfaat tapi nggak kerja. Gitu. Jadi susah untuk bikin satu kelompok interest group yang mengadvokasi pemerintah. Nah, tapi teori ini juga dikritik ya, criticism of capture theory. Jadi asumsinya bahwa semua pejabat publik itu hanya ngurus dirinya sendiri. Gitu kan. Padahal nggak selalu kan, ada juga emang beberapa politisi, beberapa pemerintah yang emang berbuat untuk masyarakat banyak. Jadi nggak semuanya itu self interest. Dan ini juga menyediakan ruang yang sedikit untuk politik ideologi. Ya. People assume to do what special interest group want. Even it doesn't follow party. Jadi seakan-akan bahwa politisi itu bisa melakukan apapun yang diinginkan kelompok berkepentingan khusus tadi ya, kelompoknya kelompok pengusaha, kelompok yang punya kepentingan khusus tadi, ya kan. Meskipun itu melawan platform partainya gitu kan. Nah, jadi kebijakan teori ini tidak apa namanya mengakomodasi kemungkinan itu, bahwa nggak selalu politisi itu bertindak dengan menuruti kemauan kelompok kepentingan, karena juga ada partai yang punya platform ideologi. Ya, itu yang kritik terhadap teori ini. Yang kedua, soal birokrasi dan efisiensi ya. Government itu kan sebenarnya monopoli ya. Monopoli kan, yang dia itu kan nggak punya saingannya, pemerintah itu. Anda kan nggak punya pilihan lain gitu kan. Misalnya Anda mau listrik, emang mau kemana gitu kan. Ya, government is a monopoli ya kan. Pak Jokowi itu nggak ada musuhnya, nggak ada saingannya Pak Jokowi ya kan dalam mengelola pemerintahan. Bu Khofifah ya kan juga nggak punya saingan. Jadi government is a monopoly. So if tries to provide goods, will it do it at minimum cost ya. Jadi karena monopoli kan gitu, monopoli dalam teori ekonomi kadang nggak ada saingannya, jadi seenaknya sendiri gitu. Karena nggak ada tekanan dari kompetitor ya, jadinya cenderung nggak efisien gitu. Jadi dia akan berusaha minimal monopoli, karena dia ya pemerintah mau nggak mana mau pindah negara gitu kan. Nah, yang kedua, government itu dikelola oleh politisi ya, yang cenderung untuk cenderung pinginnya cepat selesai, pingin yang gampang-gampang ya. Jadi solusi jangka pendek daripada solusi jangka panjang. Oh, Indonesia kelaparan, paceklik ya impor, selesai kan, beras tersedia harganya murah gitu kan. Tapi nggak milih jangka panjang. Gimana kita bisa membangun apa namanya swasembada pangan, ya kan, peningkatan kesejahteraan petani, gitu kan. Makanya pendek. Kemarin ada yang ekspor benih lobster, benih kok diekspor gitu kan. Kenapa nggak kita kembangkan, budidayakan, jual yang udah besar-besar, gitu kan. Karena mikirnya jangka pendek kan 5 tahun, jadi nggak bisa berpikir panjang, jangka panjang itu. Yang ketiga, some of this criticism could also be, tapi ini juga argumen yang mengkritik dari teori ini juga ada. Katanya bilang bahwa ya kadang-kadang kan private sector juga terjebak dalam hal yang sama, ya kan. Misalnya kalau suruh perusahaan bikin apa namanya kecelakaan lingkungan ya, bikin tumpahan minyak, itu cepat ya, suruh bersihin tumpahan minyaknya gitu kan. Tapi nggak mencoba untuk merubah model bisnis supaya lebih green, supaya pro lingkungan kayak gitu ya. Dan juga dalam perusahaan juga hal yang sama terjadi juga gitu kan. Perusahaan mencoba untuk
Enggak semua perusahaan mencoba untuk memaksimalkan profit perusahaan, ya kan. Yang dia maksimalkan adalah gajinya dia, gitu kan, supaya dia terus bisa menjabat dalam suatu perusahaan. Jadi penyakitnya birokrasi itu ternyata juga terjadi di pasar juga, ya, di perusahaan, di market. Nah, yang terakhir nih, jadi kalau yang pertama ini kan jahat, ya, dia punya kepentingan sendiri, memperkaya diri sendiri, ya, jahat. Kalau yang terakhir ini goblok, ya, jadi don't have capacity to administer, nggak punya kapasitas. Memang bukannya dia jahat, tapi dia nggak punya kapasitas untuk mengelola atau mengadministrasikan. Ya, mungkin karena gajinya rendah. PNS gajinya di bawah gajinya swasta. Jadi karena gajinya rendah, yang apa ya, orang-orang yang kapasitasnya rendah, gitu kan. Due to low wage may not able to hire competent people, karena gaji yang rendah nggak bisa menyewa atau mempekerjakan orang-orang yang kompeten, ya. Yang kedua, corruption lebih large, korupsinya besar. Nah, ini sering jadi di negara berkembang, ya, yang nggak kompeten itunya, pemerintahnya. Jadi gimana kemudian upaya untuk mengatasi government failure? Tadi market failure. Gimana cara mengatasi market failure? Government harus campur tangan. Government ada failure, gimana? Ini respon to government failure. Yang pertama, mengurangi campur tangan pemerintah. Mungkin pemerintah campur tangannya terlalu banyak dalam perekonomian. Misalnya melakukan privatisasi, ya. Misalnya, kenapa nih kok misalnya listrik mati nyala terus gitu, ya udah kasihkan ke swasta aja gitu. Kenapa? Apa argumennya? Argumennya gini, kalau kan jadi argumen monopoli tadi, karena pemerintah ada monopoli, dia nggak punya saingan, dia kerja seenaknya. Ya kan, kayak pekerja BUMN itu kan, dia rugi nggak rugi ditanggung pemerintah, di bail out, gitu kan. Nggak ada tekanan untuk harus produktif. Kalau di pasar nggak bisa gitu, Anda rugi ya bubar, dipecat sama stakeholder kan gitu. Jadi mengurangi peran pemerintah, privatisasi, bisa pakai outsourcing atau out contracting. Udahlah, nggak semua badan itu harus kita urusin, gitu kan. Jadi kita bikin aja biar swasta yang ngurusin. Misalnya kayak sampah, pemerintah nggak harus tuh ngurusin sampah. Ya udah kita bikin aja, yuk. Siapa perusahaan swasta yang mau ambil ngurusin sampah? Kita bikin sistem lelangnya, gitu kan. Nah, kayak gitu. Bisa juga di out contracting, di subkontraktorkan ke swasta, ini nggak semua ditangani pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan standar yang untuk kayak semacam SOP gitu, ya. Mana sih yang misalnya kita ngembangin pendidikan berkualitas, ini loh indikatornya, gitu kan, mengembangkan standarnya. Jadi dikejar agar itu jadi dikejar oleh pemerintah, gitu, oleh administrasi. Itu yang pertama, yang reduce direct public provision. Yang kedua, use market incentive. Ya, gunakan insentif pasar, ya. Daripada bikin regulasi, ngatur-ngatur dilarang ini, dilarang itu, ya udah bikin aja regulasi pasar. Contohnya yang paling kelihatan, impor gula, impor beras, sama gitu kan. Sekarang kan kita sistem kuota kan, kuota impor. Pemerintah itu kalau ada kekurangan produksi beras dari demand-nya, pemerintah mengestimasi, sekian kurangnya, gap-nya. Nah, terus habis itu kemudian kita sistem kuota. Kita impor tapi nggak boleh lebih dari kuota ini. Nah, kuota ini kemudian nanti dijual, dilelang ke beberapa perusahaan. Ya, itu akan jadi sumber rente, itu sumber korupsi di situ. Dalam lelang tadi ada yang curang, nanti pemerintah minta komisi. Nah, pakai aja insentif pasar. Gimana? Ya udah, buka aja keran impor, nggak usah pakai kuota-kuota. Terus gimana? Kasih aja tarif, ya kan? Kasihnya tarif. Kalau kita khawatir, kenapa sih pemerintah kalau khawatir kalau membuka keran impor? Khawatirnya ialah nanti petani lokal kalah sama petani luar negeri, karena barang impor lebih murah. Jadi produknya nggak kebeli, hanya jadinya rugi petani. Makanya dibatasi impornya hanya sebatas kekurangan produksi kita, gap antara konsumsi sama produksi kita, konsumsinya lebih besar daripada produksi dalam negeri, ada gapnya kan. Nah, ini yang diisi sama impor. Nah, jadi kuotanya itu yang dibatasi. Kalau lebih takutnya apa? Takutnya ngerusak harga di pasaran, ngerusak harga, bikin pengusaha dalam negeri jadinya rugi. Nah, itu
Itu yang ngatur-ngatur. Yang nggak ngatur-ngatur gimana pakai pasar? Ya udah, buka aja keran impornya, dikasih aja tarif. Dihitung aja tarifnya. Tarif kan kayak pajak ya, pajak untuk barang-barang impor. Ya impor tarifnya itu ditambah biaya harga dasarnya itu kalau dijumlahkan sama dengan harga beras dalam negeri. Udah selesai. Ya kan? Nanti orang akan mengimpor sebatnya karena harganya kan sama. Mau impor modal negeri sama karena kena tarif tadi, jadi harganya menjadi harga yang sama dengan harga dalam negeri gitu. Jadi nggak ada insentif buat pengusaha impor banyak gitu loh. Mau harganya juga sama kok gitu kan. Nah, itu yang mengimpor sekedar kebutuhan pasar. Ya, kalau yang kedua tadi itu yang pertama ini bahaya. Ada kadang-kadang pengusaha yang nakal yang impornya lebih dari kuotanya, ya kan? Jadinya malah bocor juga ke pasar. Ini kasih tanya tarifnya. Udah transaksi awal udah rugi dia, ya kan? Sudah kena pemerintah dapat keuntungan dalam bentuk pendapatan tarif, pengusaha juga harga jualnya juga harus terpaksa jual di harga yang mirip sama harga pasar gitu kan. Kalau yang kuota tadi dia berkeuntungan, dia belinya murah kan, karena dia dapat kuota impor, cuma dia yang boleh impor cuma beberapa perusahaan ya, dilelang izin impornya, dia impor harganya murah, dijual pakai harga domestik. Oh, berapa tuh untungnya? Lipat-lipat. Itu yang dimintain setoran sama para politisi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, reform public sector, mereformasi sektor publik. Maksudnya gimana? Ya belajar dari sektor private, hal-hal yang baik dari sektor private. Makanya kita punya ada Kaizen, ada misalnya quality management, ada ISO, ya itu diadopsi sama pemerintah. Jadi manajemen by objektif, insentif dinaikkan gajinya supaya sama kayak swasta. Jadi kita mengadopsi praktek-praktek baik dari korporasi ke pemerintahan supaya pemerintah jadi lebih bagus manajemennya, gitu kayak swasta. Nah, ini contohnya ya, contoh bagaimana prinsip pasar dipakai dalam mengatur kebijakan publik. The polluter pay principle. Jadi kamu boleh memolusi tapi harus bayar. Ya, ini prinsipnya. Jadi tax the polluter, pajak si orang yang bikin polusi. Get as near as to the source of the pollution. Ini kebijakan yang paling dekat mengatasi kegagalan pasar ya, sumber masalahnya yang paling bisa dijangkau gitu kan. Karena ini menggunakan market insentif daripada regulasi ya. Jadi ini polluter pays principle. Ini memberikan firm insentif untuk mengurangi polusi karena dia begitu dia polusi dihitung per 1 kilogram CO2 Anda Pak bayar 100 juta kayak gitu kan ya. Dia akan mencoba memotong ya. Dia akan memotong mengubah produksinya supaya jadi nggak mencemar lingkungan gitu kan. Nah, kenapa kok ini bagus? Karena polusi itu bukannya sulit ya, nggak sulit untuk mengukur. May not be costly, nggak terlalu mahal, bukannya tidak mungkin, alias mungkin untuk diukur secara akurat. Ada kan ya alat yang bisa mengukur tingkat kualitas udara. Jadi itu murah, bisa gampang kontrolnya gitu kan. Nah, dengan cara begini pemerintah nggak terlalu susah ngontrol jumlah polusi yang diciptakan. Ya nggak apa, polusi kamu bayar gitu kan, kamu bayar polusinya gitu. Jadi ini memotong biaya untuk menegakkan aturan, biaya monitoring gitu kan, daripada monitornya dengan regulasi. Kamu nggak mau regulasi nih, ya udah nggak apa, kamu kamu produksinya tahun ini 100 ton ya, berarti kamu bayar sekian. Nah gitu kan, nggak usah terlalu bingung. Wah kamu melanggar nih kan, kamu punya batasan harusnya cuma segini, cuma 1 ton per tahun. Nah dicek kamu melanggar aturan, nah itu kan ruwet gitu. Nggak, udah kamu terserah kamu mau produksi apa, kamu yang penting bayar gitu. Jadi ini akhirnya kalau disuruh bayar ya, produksi polutannya suruh bayar, itu akan menciptakan inovasi untuk mengurangi polusi, bikin mesin yang lebih kecil polusinya untuk menghindari biaya gitu kan. Incentive to innovation, karena pollution cost, biaya polusi sekarang dimasukkan ke dalam biaya produksi, jadi salah satu sinyal pasar. Terakhir ya, ini function of the state. Ini kalau kita summary kan, fungsi dari negara ya. Jadi ada dua. Yang pertama addressing market failure, mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua improving equity, memperbaiki ketimpangan ya, atau mengurangi ketimpangan atau membuat pemerataan.
Minimal function, yang paling minimal menyediakan barang publik yang pure. Seperti apa? Ketahanan, ya, HANKAM, ya, hak milik, hukum, kesehatan masyarakat, dan macroeconomic management. Di improving equity, melindungi orang miskin, anti poverty program, disaster relief, bantuan bencana, ya kan. Yang intermediate, yang agak advance, addressing externalities. Nah, ini udah agak ruwet, ya kan. Basic education, environmental protection, meregulasi monopoli, ya. Utility regulation, antitrust policy, overcoming imperfect information, ya. Insurance, financial regulation, consumer protection, jadi memproteksi konsumen di pasar-pasar yang rawan akan informasi yang nggak sempurna. Untuk improving equity, tadi cuma melindungi yang miskin, sekarang providing social insurance. Jadi pensiun yang lebih terdistribusi, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pengangguran. Nah, yang terakhir yang paling top, activist function, ya. Nah, ini sudah mengkoordinasi aktivitas dari sektor swasta, fostering market, cluster innovation. Ini sudah ibaratnya membuat, tadi kan mengatasi dampak negatif dari sektor swasta. Ini sudah bikin swasta tumbuh, ngebut, ngegas, gitu kan. Nah, ini yang dalam konteks redistribusi, progressive income tax, jadi yang kaya-kaya dipajakin, gitu kan, pajak kekayaan, ya. Terus bagaimana agar pengeluaran pemerintah itu nggak bias kepada kepentingan tertentu, tapi merata untuk semua pihak, gitu kan. Oke, jadi biasing expenditure toward lower income, ya. Jadi pengeluaran pemerintah itu lebih pro sama orang yang miskin, yang pendapatan ke bawah. Oke, itu materi untuk pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak, saya mau tanya. Ya, boleh, silakan. Ya, Abdil atau aku? Oh iya. Silakan, Abdil. Ya Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak sempat membahas tentang yang ekspor benih lobster ya Pak, kalau nggak salah. Iya. Nah, ya saya sebenarnya kalau kayak gitu saya mau nanya Pak, itu dampak kesejahteraan nelayannya itu gimana sih Pak? Sebenarnya apakah nelayan ini merasa lebih sejahtera karena bisa ekspor benih lobster, atau enggak, malah lebih enggak sejahtera ketika mereka harus ngurus lobster dulu baru mereka bisa jual? Itu sih Pak, kalau pertanyaan dari saya. Ya kembali lagi ya, kita kan suatu kebijakan itu harus dilihat secara komprehensif, ya. Jadi alternatifnya kalau mereka menjual, ya kan, itu siapa yang mendapat manfaat? Apakah semua bisa menjual enggak? Ya kan? Yang kedua, kalau itu kemudian dijual, berarti kan tidak ada insentif untuk mengelola, gitu kan. Padahal kalau mengelola sendiri itu kan menciptakan lapangan kerja, gitu kan, mengurusin dari awal dari ini, gitu kan. Nah, itu yang dalam jangka pendek. Jangka panjangnya, apakah dengan mengekspor benih itu tidak kemudian membuat pihak negara tetangga punya kapasitas untuk membeli sendiri, gitu kan. Nah, kan kebutuhan lobster dalam negeri gimana? Siapa yang akan memenuhi? Kita ekspor benih, terus berapa tahun kemudian kita impor benih yang jadi. Jadi itu memang tidak sederhana. Jadi main itu perlu analisis mendalam. Nanti kita akan bahas soal benefit cost analysis, ya. Jadi ini salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk menganalisis kebijakan ini, mana yang lebih besar, benefitnya atau cost-nya. Satu. Yang kedua, distribusinya gimana, distribusi benefit atau distribusi cost-nya, gitu. Ya, gitu. Baik. Oke. Baik, makasih Pak. Sama-sama. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Sebenarnya saya tuh masih bingung Pak antara alokasi sama distribusi. Ya. Yang itu saya masih bingung karena kan di alokasi pun kita bisa melakukan subsidi, di distribusi pun bisa melakukan subsidi. Itu yang saya tangkap dari minggu sebelumnya Pak. Itu kan di minggu sebelumnya itu ada kayak di alokasi, terus yang bisa dilakukan itu adalah salah satunya dengan subsidi. Nah, subsidinya itu untuk yang akan berdampak terhadap lingkungan itu tadi, gitu. Sedangkan kalau yang didistribusi ada subsidi, tapi subsidinya itu seperti mengenakan pajak progresif, terus transfer in kind yang kayak gitu-gitu. Nah, itu saya masih bingung Pak antara membedakan permasalahannya, karena kan kemarin saya ngangkatnya tuh yang seperti panic buying, terus pengadaan kuota internet. Nah, itu sebenarnya saya masih bingung Pak, itu apakah masuk ke alokasi atau distribusi gitu. Oke. Ya, jadi ini emang agak tricky, ya. Pertama kali kita ngomongin soal pajak dulu, ya, pajak dan subsidi. Itu punya dua fungsi.
pajak dan terutama pajak sih. Pajak itu punya dua fungsi. Pajak itu fungsi pertama adalah fungsi pendapatan. Pemerintah, kenapa pemerintah memajak? Karena pemerintah itu ingin dapat pendapatan untuk membiayai aktivitasnya, termasuk penyediaan barang publik. Tapi sisi yang kedua, pemerintah itu juga ingin merubah perilaku masyarakat dengan mengenakan pajak tadi. Ya, nah, oke, sekarang pajak sebagai mekanisme alokasi itu pajak dan subsidi itu digunakan ketika pemerintah merasa ada distorsi dalam suatu produksi, gitu loh. Ketika suatu barang itu lebih sedikit daripada seharusnya atau terlalu banyak, itu kemudian pajak itu digunakan untuk menyesuaikan volumenya. Kayak tadi kasus itu ya, kasus polusi tadi. Polusi kan sebenarnya juga produksi kan. Ya, kenapa kok barang itu bisa dijual murah, ya kan? Karena perusahaan tidak mengikutkan biaya pencemaran lingkungan. Jadi masyarakat justru menanggung eksternalitasnya. Padahal masyarakat tuh nggak rela gitu loh menanggung polusi sebesar tadi, ya kan? Nah, gimana kita bisa menghasilkan polusi di tingkat yang disetujui atau bisa ditolerir oleh masyarakat? Ya dikasihkan ke harga, dikembalikan ke harga dalam bentuk dipajak namanya. Pajak terhadap polusi. Nah, sehingga akibatnya perusahaan akan terbebani biaya tadi, masuk lagi ke biaya perusahaan nggak ditanggung masyarakat tapi ditanggung perusahaan. Akibatnya dia mengerem produksinya. Mengerem produksinya harapannya ke tingkat yang dianggap itu bisa diterima masyarakat. Ya, itu kalau tugasnya tadi mengerem ya, mengerem. Sebaliknya, untuk barang-barang yang memiliki dampak jangka panjang, dampak benefit yang meluas ya, misalnya ada orang yang jual solar panel gitu kan. Itu baik untuk lingkungan. Jadi kalau seorang tuh bikin solar panel, itu dia misalnya kalau satu kampung gitu ya, 10% orang Surabaya pakai solar panel itu bisa mengurangi suhu Surabaya 1 derajat lebih adem gitu kan. Artinya kan dia itu memberikan benefit di luar yang dia itu kan artinya kan. Nah, tapi sekarang harganya solarnya kemahalan harganya. Jadi yang makin masih sedikit. Nah, pemerintah kemudian ini dengan menghitung benefit yang dihasilkannya itu under production. Nah, pemerintah memberikan subsidi supaya penggunanya semakin banyak sehingga mencapai tingkat yang optimal buat masyarakat, ya kan? Jadi itu kalau kita ngomongin soal alokasi seperti itu, market value-nya di sana dan itu ke sana narasinya. Tapi kalau sebagai fungsi distribusi, ingat ya, distribusi itu distribusi pendapatan, bukan distribusi barang. Ini kemarin beberapa paper tugasnya yang keliru. Jadi gimana pajak dan subsidi itu melakukan adjustment terhadap fenomena ketimpangan pendapatan. Ya kan? Ini Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan. Makanya harus disesuaikan nih, kalau terlalu tinggi bahaya, jadi konflik sosial, bisa chaos gitu, sosial konflik. Nah, pajaknya digunakan untuk mengambil dari orang yang udah have untuk didistribusikan kebijakan kepada orang yang poor gitu. Nah, jadi gitu Sherin, bisa nggak dipahamin arahnya kemana kebijakannya gitu ya. Nah, iya kan kalau didistribusikan berarti kan di pendapatan ya Pak. Jadi kayak transfer press money gitu lah. Nah, itu kan saya nangkepnya kayak BLT, PKH yang memang bentuknya dia press money gitu. Tapi ketika dia bentuknya bansos yang kayak sembako dan semacamnya itu, apakah dia tetap dikatakan itu distribusi atau gimana? Iya, sama aja. Kan intinya kan ialah mencoba untuk meringankan kelompok pendapatan yang di bawah gitu kan. Jadi kalau kita ngomongnya soal keberpihakan kepada kelompok menengah bawah, di situ adalah fungsi distribusi yang dimainkan di sana, gitu loh. Nah, ketika kebijakannya bersifatnya tadi mempengaruhi produksi, ya, itu berarti ada fungsi alokasi di situ, gitu loh. Seperti itu. Oh, berarti itu masuknya, berarti itu kayak ke transfer in-kind gitu ya Pak, yang itu, yang tadi, yang. Ya, jadi kan intinya kan subsidi itu kan ada dua kan, subsidi dalam bentuk income, bisa juga kepada barang. Tapi kan barangnya ini kan yang disubsidi adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Gitu kan. Jadi itu tetap kayak raskin itu kan subsidi kepada barang, tapi yang hanya dikonsumsi orang-orang miskin gitu kan. Jadi pemberian sembako itu kan. Jadi tetap intinya membuat kelompok miskin jadi lebih sejahtera. Jadi itu masuk dalam konteks distribusi. Nah, yang repot tuh kayak tadi yang si Otaniel nanyain tadi soal benih lobster tadi. Nah, itu bisa
tergantung situasinya bisa masuk kedua-duanya. Kalau misalnya kelompok petani lobster adalah petani yang income-nya rendah, ya kan? Nah, jadi kan ini kebijakan ini mendorong produksi apa gitu loh. Nah, kalau alokasi itu maksudnya adalah efisiensi. Ini pokoknya kita bisa nggak produksi lebih banyak? Oh, nggak bisa. Nah, kita harus campur tangan. Kenapa nggak bisa? Ini ruwet Pak, izin perizinannya, dibenerin perizinannya supaya bisa lebih banyak investor, ekonomi tumbuh kayak gitu. Ya. Gitu ya, kira-kira. Oh iya Pak, paham. Makasih banyak Pak. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Boleh, nanti silakan. Jadi kan tadi ada asymmetric information ya, yang artinya one party in a two-party transaction process more information dan other. Contoh lembaganya itu Ombudsman atau KPPU. Saya mau nanya Pak, maksudnya yang tadi saya juga kepikiran ke benih lobster ya, kan kalau misalnya ada pengawasan berarti harusnya itu memang udah dilindungin kan, tapi kenapa sih bisa nerobos gitu loh Pak, bisa nyelonong aja kayak gitu, karena kan biasanya kalau misalnya ada pengawasan, oh hal-hal ini yang nggak boleh diekspor, oh hal-hal ini nggak boleh diekspor, tapi kenapa kita udah ada 2 lembaga, tetap aja gitu Pak, tetap lepas aja. Terima kasih Pak. Ya, nah itu banyak hal yang bisa dieksplor ya. Kan tadi kan kita ngomongin soal teori government failure ya, ada 3 tadi kan ya. Ada yang tadi local capture. Jadi memang pejabatnya sudah punya self interest-nya buruk, niatnya udah buruk gitu kan. Yang kedua tadi soal apa tadi birokrasi yang nggak efisien. Yang ketiga soal kompetensi, gitu kan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu monitoring cost-nya terlalu besar. Jadi mungkin desain kebijakannya keliru. Jangan diawasi. Kalau diawasi itu butuh ekspor yang besar, gitu kan. Kita mau mengawasi kuota impor, gitu kan misalnya. Nah itu biaya pengawasannya besar. Kenapa nggak kita pakai tadi aja? Udah pajakin aja, kasih tarif aja kayak gitu. Ini mungkin ada desain kebijakan yang salah, atau tadi kompetensinya yang kurang. Tadi kan karena kekurangan gajinya kurang, alat monitoringnya kurang, sehingga biaya monitoringnya itu atau kapasitas monitoringnya di bawah pelaku yang mengurusi hal itu tadi. Kayak misalnya kita ngomong UMR aja lah. Berapa persen perusahaan yang ngurusin atau pajak lah. Pajak itu kan nggak semua perusahaan bayar pajak, tapi nggak semua dikejar sama pemerintah. Kenapa? Ya pemerintah ngukur-ngukur dong. Kalau aku ngurusin pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, dapatnya berapa? Ongkosnya untuk ngawas itu berapa? Jumlah pegawaiku berapa gitu kan? Jadinya ya udahlah, nggak usah semua diurusin yang besar-besar aja gitu. Nah ini juga ada masalah cost benefit juga dari pemerintah dalam menegakkan itu. Nah, jadi ya itu menarik ya, nanti soal lobster ini coba dikaji lagi dengan kerangka pikir yang sudah saya kasih lagi ya ini. Jadi di mana sih masalahnya ini gitu kan? Di masalah kompetensi kah? Apakah masalah ada local capture kah? Gitu. Seperti itu. Itu ya mungkin nanti ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Ya. Pak, mungkin saya ya Pak, saya mau tanya berkaitan penjelasan Bapak tadi mengenai tarif dan kuota ya Pak, sebelum reform publik sektor. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa perlu untuk dilakukannya tarif gitu daripada kuota. Nah, berhubungan dengan kasus yang saya angkat berkaitan dengan daging sapi gitu Pak, impor daging sapi. Nah, bukannya jika tidak diberlakukan kuota impor Pak, ini akan menyebabkan produsen asing bisa dapat menaikkan harga mereka Pak, untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi daripada jika tidak ada kuota Pak. Nah, ini maksudnya mengarah kepada rente kuota Pak. Nah, apakah dengan diberlakukannya kuota ke tarif itu merupakan kebijakan yang tepat gitu Pak, daripada kuota seperti itu Pak? Oke. Ya. Saya agak cari paper, pernah saya ada Prof. Ansori Yusuf itu pernah bikin analisis gitu soal kebijakan tarif dan kuota beras gitu dalam beberapa periode sejarah gitu. Yang pernah menggunakan tarif itu zamannya Pak SBY 1 itu tarif, dan kemudian melihat soal harga gitu kan. Nah ternyata ketika dipakai tarif itu lebih stabil harganya daripada kuota.
Karena kan gini intinya kan kalau kita mau intervensi pasar kan punya dua output ya. Outputnya pertama price, yang kedua quantity, ya kan? Kita mau intervensi yang mana? Nah, kalau yang kuota impor itu kan dia pakai analogi quantity. Jadi kuantitinya harus direstrik, ya kan? Oke, kita ngomong kondisi objektifnya. Produsen luar negeri itu bisa produksi lebih murah daripada produksi dalam negeri. Itu faktualnya dulu ya. Jadi kalau kita membebaskan pasarnya, produk luar negeri masuk ke dalam negeri habis itu pengusaha dalam negeri karena nggak bisa bersaing, akhirnya kemahalan, ya kan? Jadi intinya adalah mencoba melindungi produsen dalam negeri. Nah, mau pakai pendekatan apa? Masalahnya, jadi ada dua masalah. Masalah pertama, produsen kita lebih mahal biaya produksinya daripada produsen luar negeri. Nomor satu. Nomor dua, sudah harganya lebih mahal, produksinya itu nggak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Ya sudah mahal sedikit lagi. Nah ini kamu dengar ini harganya sudah gatel loh. Kalau Anda belajar di mikro, pasar apa yang harganya mahal, kuantitinya sedikit? Pasar apa? Pasar yang bersifat perfect competition atau imperfect? Imperfect kan, pasar yang imperfect selalu harganya lebih tinggi dan kuantitinya lebih sedikit daripada yang perfect competition. Jadi semakin pasar itu perfect, semakin rendah harganya, semakin banyak jumlah produksinya. Nah, itu aja sudah jadi pertanyaan seharusnya. Pertanyaannya ialah, apakah pasar kita, pasar kalau dalam konteksnya tadi siapa, Ihsan tadi kan pasar daging ya, pasar iya. Apakah itu sudah perfect nggak? Jangan-jangan itu oligopoli, gitu kan? Karena oligopoli itu yang bikin nggak efisien, artinya mahal, kuantitinya sedikit gitu. Ya itu ya. Tapi oke lah, kita asumsikan itu nggak oligopoli lah. Itu memang ya misalnya mendekati competition, cuma ya karena teknologi jadi harganya mahal, kuantitinya jadinya sedikit. Oke. Tapi ini masyarakat mau kasih makan nih. Gimana nih kuantitinya kurang dari jumlah produksinya kurang daripada permintaan kebutuhan. Ya udah, impor kan, impor. Nah, sekarang kita impor nih, hati-hati kalau impornya bebas, mati nih pengusaha dalam negeri karena kayaknya kalah bersaing. Oke lah gitu gimana? Ya udah impor sebanyak sebesar kebutuhan kita aja, ya kan? Nah ini kalau kita membatasi impor, oke lah berapa? Oke kita dalam negeri produksinya 100 Pak, 100 juta ton, misalnya ya. Kita produksinya cuma 80, jadi kurangnya 20 juta ton setahun. Kurangnya harus gitu. Kalau mau impor hanya boleh sebesar 20 juta ton. Nah ini kalau pakai sistem kuota ini dibatasin bahwa importasinya hanya boleh 20 juta ton. Nah, terus siapa yang mau ngimpor ini? Ya ini nggak semua orang bisa mengimpor. Diadakanlah dilelang. Kuota impornya dilelang, hak untuk mengimpornya dilelang. Nah, biasanya ini yang ini letak permainannya. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang punya izin impor. Ya kayak industri garam itu cuma 9 atau 12 pengusaha yang pegang izin impor. Dan ini kemudian ya jadi punya asosiasi juga. Nah, kemudian dilelang antar mereka. Yang duitnya banyak, ya duitnya banyak. Yang sedikit tergantung modalnya, gitu kan. Nah, jadi pemerintah sudah dapat keuntungan nih dengan melelang hak untuk mengimpor tadi. Nah, itu mereka mengimpor. Nah, di mana untungnya mereka? Mereka dapat untung dari selisih harga. Dia impor harganya murah, dijual di luar negeri, harganya mahal. Bayar dulu ke pemerintah. Bayar apa? Bayar bayar biaya lelangnya, ya kan? Jadi pemerintah dapat keuntungan dari ongkos lelang tadi, dapat revenue dari situ pemerintah dari melelang izin impor. Pengusaha untungnya dari gap antara jumlah impor yang dia beli dengan harga jualnya yang murah dikurangi ditambah biaya lelang, sisanya dijual ke pasar pakai harga pasar yang lebih mahal. Nah, itu keuntungan dari importasi gula, importer barang-barang yang kuota impor. Nah, jadi yang mendapatkan manfaat hanya segelintir orang tadi, gitu. Nah, tapi gimana permainannya? Ialah permainannya kemudian ketika ada antara pemerintah sama apa jaminan dia akan menjual dengan harga pasar? Itu nggak ada jaminan. Kalau misalnya dia masih untung, wah aku hanya kalau aku jual harga pasar, aku untungnya dapatnya misalnya dapat satu kilonya dapat untung 10.000 misalnya. Wah aku jualnya 7.000 aja dibuat ke pasar.
karena dia mengejar jumlah yang dijual. Nah, itu kan hanya kalah bersaing kan produk lokal. Jadi dia tuh ada ruang untuk bermain dengan menjual di bawah harga pasar karena biaya produksinya lebih murah yang dia beli dari luar negeri. Ya, gitu ya. Nah, itu kemudian dalam proses lelangnya juga punya permainan, dia bisa bermain karena itu punya eksklusif. Nah, kalau yang pakai tarif ya itu dibebaskan, semua berhak impor, siapa aja boleh impor, cuma kena tarif impor. Nah, yang tarif impor itu sudah dihitung supaya nanti harga jual luar negeri yang murah plus biaya tarif itu ujuk-ujuknya nggak jauh beda sama harga pasar. Jadi kan lebih monitoring cost-nya kan, kalau tadi kan harus dimonitor siapa nih yang jual, wah ini ada pengusaha yang jual di bawah harga pasar. Gitu. Kalau itu kan enggak, karena nggak ada insentif buat pengusaha jual di bawah harga pasar karena sudah keuntungannya harga produksinya sudah dikenakan tarif impor. Jadi dia mau nggak mau harus jual di harga pasar gitu loh. Karena dia rugi gitu kan. Nah, itu kan market mechanism kan, berpikir dengan logika pasar kan, bahwa mengakomodasi kemungkinan bahwa pengusaha punya insentif menjual di bawah harga pasar karena dia memang punya kapasitas untuk itu gitu kan. Ya. Kalau yang kedua nggak ada insentif buat pengusaha untuk jual di sistem tarif gitu kan. Dan itu bisa banyak pengusaha, semakin banyak yang mendapatkan manfaat kan susah buat pemerintah untuk ibaratnya mengambil rente kan susah. Kalau semakin sedikit pemain besar kan gampang untuk minta rente. Mungkin gitu ya, Ihsan. Nanti ingetin saya ya, papernya nanti untuk itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sistem impor sama sistem kuota. Secara empirik. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya, tolong tugasnya direvisi ya. Jadi tugas ini something yang living, something yang hidup. Jadi maksudnya dengan materi baru, dapat insight baru direvisi lagi gitu ya. Silakan dengan topik yang sama atau yang beda. Tolong tadi. Jadi kan ada tahapnya nih. Yang pertama nih, kalian sudah tentukan nih. Saya mau bahas policy soal ini Pak, policy mengenai benih lobster. Ada yang bilang soal cabai, soal COVID, terserah. Manapun policy yang Anda banyak. Ya, ada mundur satu langkah dulu. Step yang pertama, market value-nya apa sih ini pemerintah yang mau diadres gitu. Temukan mana yang buat Anda paling relevan dengan policy ini. Kalau nggak ketemu, nggak apa-apa, bilang aja. Hasil analisis saya tidak menemukan ada market failure. Ini kebijakan yang aneh. Buat apa perlu kebijakan ini? Terus oke, itu juga akan menjadi insight yang menarik buat kita. Buat ada kebijakan yang dibikin tanpa ada market failure. Ya, oke, step one. Setelah selesai, jadi ini kebijakannya ke belakang ini market failure-nya, Pak. Terus ke belakangnya nih, dampaknya gimana? Apakah ini sudah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah? Apakah market failure yang di awal ini jadinya lebih baik dengan kebijakan ini? Ya kan? Silakan Anda berargumen, ya kan? Kumpulkan data, kumpulkan analisa sebanyak mungkin, ya kan? Tadi kayak misalnya benih lobster tadi, ya kan? Tentukan apakah ini hal yang menguntungkan, sukses mengkoreksi market failure atau justru bikin masalahnya tambah ruwet gitu. Nah, kalau masalahnya tambah ruwet, berarti itu adalah government failure. Nah, jadi itu ya. Kemudian setelah itu diskusikan kenapa kok terjadi government failure. Kalau seandainya terjadi government failure, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh ini selesai, sukses berarti selesai. Gitu. Kalau Anda benar ceritakan. Gitu. Ya jadi dikurangi aja jumlahnya. Jadi kan kemarin ada kan bahas beberapa kebijakan, ada alokasi sendiri, distribusi. Sekarang ini satu aja, ambil satu aja. Satu kebijakan yang Anda sudah presentasikan di paper yang pertama, ambil satu tapi Anda dalami, ya, dalam kupas apa market failure-nya, kupas gimana dampaknya, apakah terjadi hal yang sesuai diharapkan, terkoreksi market failure-nya, atau justru malah tambah ruwet, ya kan, tambah ada korupsi, ada apa gitu kan. Terus jelaskan kenapa kok kira-kira kan sudah dikasih faktor-faktor apa sih yang bisa berkontribusi kepada market failure. Nah, tapi juga jelaskan, oh ini Pak, menurut saya market failure terjadi karena incompetence. Nah, tapi itu tidak cukup. Jelasin kenapa? Karena saya lihat Pak, gajinya pengawas itu cuma sekian di bawah UMR. Nah, masukkan detail-detail informasi, data-data yang mensupport analisis Anda, kesimpulan Anda. Kalau Anda berani ngomong, ini salahnya karena local capture Pak, ini memang udah dari contohnya penjahat ini. Nah, jelaskan apa datanya. Mungkin si petugas punya histori sejarah catatan kriminal lah, itu kan mungkin udah nggak beres dari awal kan. Ada bupati
yang terpilih padahal dia pernah kena kasus korupsinya, itu kan berarti kan local capture sudah tervonis kok punya masalah hukum kayak gitu. Ya, jadi tolong itu silahkan dianalisis, silahkan disimpulkan, dan jangan lupa di backing sama bukti-bukti. Itu tugas untuk pertemuan berikutnya. Seperti biasa dikumpulkan di Sherin ya, diberikan ke saya di hari Jumat ya, Sherin supaya weekend saya bisa baca-baca. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Sherin. Enggak, Pak, kalau bentuk tugasnya tetap kayak kemarin kan kayak Sama. aturan dan segala macamnya. Ya. Sama, bisa berkelompok, bisa individu, jumlah kalimatnya sama ya, 1.500 halaman dengan referensi, dan di-upload ke Google Drive seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan apa, di follow up di WA chat ya. Ini sudah azan juga soalnya. Makasih semuanya. Yuk, Terima Assalamualaikum. kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.